Kecanduan judi online memicu beragam tindak kriminal. Seorang pemuda berinisial A di Blora, Jawa Tengah, nekat membuat laporan polisi terkait perampasan sepeda motor untuk menutupi kelicikannya. Dalam laporan yang dibuatnya pada 2 Desember lalu, pemuda A mengaku dibegal di Jalan Raya Blora Cepu di Desa Cabak, Kecamatan Jiken. Pelaku sengaja merekayasa TKP di jalanan yang sepi dekat hutan lindung agar tidak melibatkan saksi. Namun setelah tim penyidik Polres Blora bersama unit Reskrim Polsek Jiken bekerjasama mengusut kasus tindak pencurian motor dengan kekerasan itu, terungkaplah fakta yang mengejutkan. Ternyata aksi pembegalan motor itu tidak pernah ada karena pelaku menggadaikan motornya kepada pihak ketiga demi mendapatkan sejumput rupiah yang kemudian dipakainya untuk berjudi. Pelaku takut dimarahi keluarganya hingga mengarang cerita dan membuat laporan palsu. Laporan masuk ke Polsek Jiken pada tanggal 2 itu sekitar pukul 18.30. Kejadiannya adalah kejadian perampasan atau pencurian dengan kekerasan atau curas dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh 4 orang menurut keterangan korban. Kejadiannya ada di sebelahnya pos titik yang itu adalah hutan kondisinya kalau malam ya agak gelap. Motif dari pelaku adalah ketakutan akan kehilangan sepeda motor yang digadaikan ini. Nanti kalau ditanya orang tuanya nanti bagaimana mengakunya. Akhirnya lapor ke orang tuanya bahwa dia habis dilakukan perampasan atau curas oleh 4 orang tadi. Kemudian dari laporan tersebut Polsek Jiken dibantu dengan Satreskrim Polres Blora mengadakan penyelidikan. Hasil penyelidikan sangat mencengangkan adalah ketika penyidik menanyakan kepada salah satu saksi atas nama D, di mana saksi tersebut mengatakan bahwa kejadian itu sebenarnya tidak ada, dan D diminta untuk mengakui perbuatan itu oleh saudara A sebagai pelaku. Sehingga kita kembangkan terus dan ternyata memang kejadiannya tidak ada. Itu ada perasaan takut atau gimana, kami tetap tertutupi oleh rasa takut saya motor. Dari hasil penyidikan polisi, motor pelaku A masih ada dan sudah berpindah tangan ke sebuah tempat pegadaian di Blora. Tindakan pembegalan motor pun tidak terbukti, lantaran pihak pegadaian memiliki surat-surat resmi motor tersebut serta berkas yang ditandatangani oleh pelaku A. Tim Polres Blora langsung menciduk A di rumahnya di kawasan Cepu. Saat press release yang digelar Polres Blora Rabu kemarin, A mengaku menyesal telah membuat laporan palsu. Kasus ini bisa terungkap dengan nyata, sepeda motor masih ada, surat-surat kendaraan masih ada, nopolnya pun masih ada. Ini kita sita dari seorang penggadai yang ada di Blora. Adapun sepeda motor ini ternyata digadaikan sebesar 5 juta rupiah. Saya mengakui sistem laporan itu mungkin dari Pak Polisi bikin susah semuanya lah istilahnya, dan bikin pesawat juga. Gara-gara laporan palsu A, penduduk setempat sempat resah dan ketakutan melewati jalan raya Blora Cepu lantaran takut dibegal. Hal itulah yang membuat geram pihak berwajib lantaran A seolah menebar berita hoaks tentang aksi pembegalan. Atas perbuatannya, A dijerat pasal 220 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saya juga mau bilang untuk masyarakat Blora, area Blora, terutama Jiken sini, kalau sebenarnya kan Jiken ini kan juga tidak ada hoax lah istilahnya, dan ini tuh sebenarnya aman daerah sini. Menurut bapak polisi kan sudah bilang kalau pulang lewat sini malam kan aman istilahnya. Jangan takut kalau ada pencurian atau apapun, apalagi pencurian dengan kekerasan itu jangan takut karena memang aman. Nah ini lucu nih buat anak-anak muda lah, makanya nggak usah lah main-main judi online kayak gitu. Kalau emang finansial nggak mendukung, nanti malah kayak gini gitu loh, jual motor buat modal main judi tapi malah lapor polisi ada surat kehilangan, kan lucu kan. Makanya nggak usah lah, kalau emang nggak memungkinkan lebih baik nggak usah, karena itu tuh nanti bakal kecanduan yang ada malah
ya rugi sendiri gitu loh. Yuk pemuda-pemudi Indonesia, jangan tertipu daya oleh judi online dan judi apapun itu. Gunakan akal sehat kita, karena tidak ada yang kaya karena judi. Yang ada uang kita terkuras habis. Untuk pemuda yang sedang bekerja ataupun yang tidak bekerja, tidak ada yang kaya karena judi. Apalagi kita harus utang pinjam tentang masalah judi. Di Polda Metro Jaya, kasus penistaan agama jilid 2 yang menjerat Dr. Richard Lee cepat ditindaklanjuti oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Sehari pasca berdemo di depan klinik kecantikan milik Dr. Lee di Pertokoan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Herwanto yang mewakili Ormas Islam dengan melaporkan Dr. Lee kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melengkapi BAP-nya. Sejumlah bukti baru diserahkan Herwanto kepada tim penyidik. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Bapak Herwanto hari ini memenuhi panggilan klarifikasi. Kami dipanggil untuk melakukan klarifikasi ke hadapan penyelidik lebih tepatnya, di mana atas laporan kami terhadap dugaan penistaan agama yang menimbulkan SARA, di mana kami telah melaporkan pada tanggal 4 Desember 2023 kemarin, dan hari ini kami mendampingi klien dalam rangka pemeriksaan penyelidikan. Tadi kami telah kurang lebih menjawab sekitar 20 pertanyaan, ya kurang lebih 3 jam lebih ya. Kami telah memberikan bukti-bukti rekaman terkait podcast Dr. R ya, RL, dan juga saudara EM ya. Memang tujuan dia ini memang sengaja cari cuan yang pada akhirnya bisa memecah belah kerukunan antar umat beragama. Tak cuma Dr. Lee, Herwanto juga melaporkan Elia Myren, bintang tamu podcast Dr. Lee yang pernyataannya menjurus SARA. Sebagai konten kreator, Dr. Lee dianggap memfasilitasi Elia Myren untuk mengoyak kerukunan umat beragama di Indonesia. Saat perang Zionis Israel melawan Palestina menjadi isu dunia, Dr. Lee dianggap sengaja mencuatkan isu sensitif demi meraup keuntungan dari monoteis penonton YouTube-nya. Dalam voice note yang beredar, Dr. Lee merayu Elia Myren agar tampil kembali di konten debat melawan Don Ditan yang dibesutnya. Sayangnya, sebelum konten itu dirilis, Dr. Lee sudah tersandung kasus penistaan agama jilid 2. Tadi kegiatannya memang berbeda ya, ini kan LPS yang kedua nih. LPS yang pertama itu memang ceritanya dia panjang, tapi tadi sedikit lah, karena memang ini menurut saya juga ini unsur pidananya memang kuat, jadi sehingga tadi tidak terlalu bertele-tele. Jadi tadi kelihatannya juga pemeriksa juga kelihatannya sudah nggak terlalu bingung juga, karena memang begitu kita tadi tonton sama-sama, memang kalimat yang benar-benar artinya menimbulkan kebencian dong. Jadi kalimat yang diucapkan Elia Myren ini kan dia bilang Muslim ini menyamakan, bahkan memaksa-maksakan. Ngapain disama-samakan, ngapain dipaksa-paksakan katanya, dengan mengabaikan sejarah. Ini adalah iman yang mati. Nah, disitulah kalimat itu ya yang benar-benar bisa menimbulkan kebencian. Nah, saya mau menerangkan ini ya. Jadi kan banyak orang bertanya nih sama saya juga, Bang, kesalahannya Dr. Richard itu di mana? Nah, kan yang menyimpulkan itu kan si Elia Myren. Nah, kalau kita di sekarang ini sudah media sosial sekarang ini harus ada editing. Nah, kalau seandainya semua yang dimasukkan itu mentah-mentah di-upload dong, maka dia tidak mengediting tuh. Nah, inilah kesalahannya yang tadi seperti Bang Maci tadi bilang. Pasal 28 ayat 2 itulah tadi. Jadi kenaknya dia itu di pasal 28 ayat 2 itu karena dia
mengupload tanpa editing. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi, baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Satu juga saya menyayangkan ya, Ustadz Dery harusnya juga, walaupun dia ada kedekatan sama Dr. Richard Lee, ya nasihatilah orang ini. Dalam kasus penistaan agama jilid 1, Dr. Lee dan Arif Edison, tamu podcastnya, dilaporkan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya. Saat ini kasus tersebut masih diproses dan kabarnya Arif Edison sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Dr. Lee masih berstatus saksi terlapor. Namun berita menyebut Arif Edison ditahan karena kasus penistaan agama atas laporan Sunan Kalijaga tidaklah benar. Karena pengusaha tajir itu ditahan atas kasus lain, yaitu kasus ujaran kebencian yang dilaporkan Sabar Tobing. Lalu benarkah Dr. Lee bisa ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penistaan agama jilid 1 dan 2 yang menjeratnya? Untuk ancaman hukuman tentunya pasal 28 ayat 2 tentunya 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Adapun setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan suatu kebencian dan permusuhan yang mengakibatkan adanya pergesekan antara suku, agama, dan ras, dan antar golongan atau sara. Kurang lebih seperti itu, dan juga kami melaporkan pasal 156 KUHP 156A KUHP yang ancamannya 4 tahun penjara.